Kalau Anda menemukan pemandangan indah, bagus yang diucapkan Masya Allah. Masya Allah, maknya ta'ajub, kagum. Ya Allah, jadikan semua yang kau tetapkan ini terlihat indah seterusnya. Saya kagum dengan keindahan ini. Kalau bisa, jadikan semua indah sepanjang saya melihatnya. Kalau subhanallah, itu ditetapkan pada sesuatu yang kadang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Quran surah 2 ayat 116. Mereka katakan, wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata, Allah punya anak. Subhanah, itu enggak benar. Mereka berkata, Muhammad Tuhanmu gila, bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Turun ayat Subhanalladzi asra. Itu enggak benar tuduhan kalian. Jangan tertukar. Kalau ada anak-anak nakal, susah diatur, apa yang ibu katakan? Awas. Masya Allah. Itu artinya, ya Allah, saya kagum dengan kenakalan ini. Kalau bisa teruskan. Dulu begitu, ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu. Daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih. Katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia. Mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo, ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa nggak saya sholatin, ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal, ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh, yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Dia orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, ahadha khair. Itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan. Bid'ah itu bid'ah. Bid'ah dari mana? Bukan. Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik enggak? Nabi orang baik enggak nih? Baik. Sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, hadza khair. Yuk kita sholatin bareng-bareng. Ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan. Kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Langsung pergi, begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Walahum yahzanun. Dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu, kalian tidak akan pernah bersedih. Senang. Lawan sedih, itu senang. Jadi ternyata kita itu diminta tugas di bumi itu bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini sedih deh, di rumah tangga sedih, di kantor nggak tenang, pasti di antara poinnya bukan nggak mampu senang, tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda nggak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman kan? Kalau Anda nggak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks. Kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan, saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup pasti saya jamin senang dan tenang. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang keras itu bisa prinsip, bisa kukuh dalam pendirian, bisa juga tegas dalam bersikap, atau maaf, agak sedikit mengkhawatirkan atau ada ancaman yang mungkin diterima. Maka di Al-Quran itu diajarkan doa singkat, kita hafal insya Allah ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan yafqahu. Nah, itu doa baca dengan penuh kekuatan, keimanan,
dalam tahajud tengah malam. Besok mau bertemu pimpinan, kelihatannya agak beda sikapnya dan sebagainya, baca. Boleh kita minta itu. Ya, mau bertemu ayah atau ibu yang kekeh pada satu hal, bacakan itu, minta supaya dilunakkan hatinya. Ada orang sedikit punya jabatan, kalau nggak dikunjungi duluan, nggak mau ngunjungin. Kalau nggak ditelepon, nggak mau nelpon. Kalau nggak di WA, nggak nge-WA. Kalau nggak datang ke rumahnya, nggak beres urusan. Yang paling dahsyat, kalau nggak diopeni, nggak mau ngopeni. Kalau nggak diperhatikan, nggak mau merhatikan. Beda dikit, kriminalisasi. Salah dikit, tangkap. Maka Allah sindir dia di dalam ayat ini. Hei, saya ini penguasa semua alam. Hambaku punya salah, saya maafkan. Kamu penguasa kecil, besok saya cabut nyawa, mati kamu. Masuk ke dalam kubur. Apa yang kau banggakan dengan kedudukan itu? Apa yang kau banggakan dengan hartamu itu? Apa yang kau banggakan dengan ilmumu itu? Kenapa mesti merasa tinggi sampai lupa dengan perhatian dan mengamalkan apa yang saya titipkan kepadamu? Nah, itu poinnya. Coba lihat kita posisi ada di mana. Pertama, untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, maka akadnya akan terkait erat dengan walinya. Awas, hati-hati. Dan hukum wali ini oleh Allah diberikan hukum yang ketat, karena ketika anaknya salah dinikahkan, walinya ikut dosa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Ya, lihat kalimatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Wala amatun mu'minatun ya khairu min musyrikati walau ajabatum. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah, walaupun wajahnya tidak memikat Anda, belum ada pesona-pesona keindahan menurut pandangan Anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang pesonanya sangat indah. Awas, hati-hati, ini nggak ada pilihan lagi, nggak ada pilihan. Allah sudah menentukan. Jadi kalau Anda diberikan pilihan, misalnya pilih mana, ya, perempuan yang cantik tapi musyrik atau biasa-biasa tapi muslim, pilih mana? Nah, sudah nggak usah banyak mikir, ya, kata Qurannya pilih yang biasa-biasa. Ya, maaf, kecantikan itu kan relatif kan? Ya, konon kalau jelek mutlak gitu kan, kecantikan relatif gitu. Tapi dalam pandangan Allah, sepanjang ada kebaikan dalam iman, dalam jiwanya, itu yang terbaik. Jangan sampai Anda punya hubungan dengan orang sudah bertahun-tahun baik, putus hanya karena satu persoalan yang terjadi di satu hari. Sering terjadi begitu. Anda nggak sadar, bertahun-tahun berteman, bertahun-tahun berkolega, bertahun-tahun bertetangga, di pemerintahan, di jabatan, di harta benda, di macam-macam. Cuman gara-gara satu persoalan lupa dengan kebaikan yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, maka Anda sedang dikuasai oleh setan. Anda sedang jauh dari Allah. Karena ayatnya mengatakan, orang yang dekat dengan Allah tidak akan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang tiba seketika, dan dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu. Lawan dari Allah itu Tagut. Tagut terbesar itu setan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Tagut terbesar setan. Jelas sampai sini? Laki itu qawwam, menjadi pelindung, pengarah di keluarganya. Mataharinya. Ya, apa fungsi matahari? Nyinari. Sinar itu kan kalau ada pakaian basah disinari kering kan? Hangat, melindungi, maka lindungi. Kalau ada yang mengganggu isi keluarga, sengat dia dengan sinarnya. Ya, ada air mata, ya keringkan di pipinya dengan sinar-sinar kebaikan itu. Jadi pemimpin yang baik itu maksudnya. Makanya laki-laki diibaratkan dengan matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, ya ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi saya melihat di mimpi saya 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semua sujud. Maka ditafsirkan 11 itu saudaranya, ya, beliau 12 bersaudara, 11 saudaranya, matahari bapaknya, Nabi Yaqub alaihissalam, kemudian bulan ibunya. Ya, ibu, ya, perempuan itu rembulan. Apa fungsi rembulan? Bulan itu untuk dilihat keindahannya. Ya, pantulan cahayanya kan keluar. Kalau pengen lihat indah kan rembulan. Kalau pengen lihat kekuatan ya matahari. Nggak ada orang pengen lihat matahari keluar, tidak. Ya, pasti ingin mendapatkan manfaat rembulan, keindahan. Maka perempuan tampil indah. Ya, jangan kebalik, perempuan ngambil fungsi matahari. Nah, dengan kekuatan bulan aku menghukummu misalnya. Nggak bisa. Tetap dia jadi bulan, ya bulan, matahari, matahari. Kalau Anda mengerjakan amalan ini, maka akan otomatis terdorong jiwa kita mengerjakan amalan yang lain. Biasa puasa, belum tentu tahajud. Biasa tahajud, belum tentu puasa. Tapi kalau Anda mengerjakan amalan yang ketiga ini, maka otomatis diri kita ini akan dipaksa seketika ingin menunaikan tahajud.
Seketika nikmat puasa. Saking hebatnya amalan ketiga ini, kalau yang tadi pintu tahajud masuk, pintu puasa masuk, pintu sedekah masuk, yang ini semua pintu surga berebut memanggil namanya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan pada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk lewat pintu-pintu itu?" Kata Nabi, "Semoga engkau termasuk dari bagiannya." Maka beliau menata setiap harinya untuk mengerjakan amalan-amalan yang dipanggil lewat semua pintu itu. Dan dalam Al-Quran ada satu amalan kalau dikerjakan maka cenderung kemudian mengajak pada amalan yang lain. Apakah amalan itu? Itulah amalan ahli Al-Quran. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat." Kata gurunya, "Ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia." Kata Syafi'i, "Mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang." Kata Imam Malik, gurunya, "Kamu yang belum sampai. Kita amalkan ini, rizki datang." Maka berhenti sampai di situ. Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. "Ya pemuda," katanya, "sini. Mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya." Maka beliau bantu, panen, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, "Guru, nih saya benar. Kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini." Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. "Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini." Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, "Begitu saya bantu, saya dapat anggur ini." Imam Malik tersenyum mengatakan, "Masya Allah, Syafi'i, luar biasa. Ini siang begitu panasnya. Tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur." Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya. Salat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di salat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam, ya. Satu, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Bahasa cepatnya, ringannya gini, pasti selesai. Pasti selesai. Gitu aja. Kalau ada ujian, pasti selesai. Kalau udah ujian, pasti selesai. Saya bisa, saya bisa. Jadi ketika Anda akan ke masjid, teman-teman misalnya, ada yang mulai mengolok-olok, itu ujian. Soleh, Masya Allah. Padahal nama Anda Asep misalnya, ya kan? Baik, sampaikan, Alhamdulillah, ke masjid yuk. Makin soleh, Mas, soleh banget. Bukan Asep. Lewat lagi. Oh, si Asep soleh, lewat, berangkat, gak apa-apa. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ada celaan, insya Allah selesai, insya Allah selesai. Nanti kalau Anda sudah semakin nikmat, akan ada satu situasi yang gak bisa dibeli oleh apapun. Dulu, ketinggalan sholat fardu masih biasa. Sekarang, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh 4.30, Anda bangun 4.25. Subuhnya belum boleh, tapi Anda bisa menangis. Astagfirullah ya. Astagfirullah. Kenapa, Pak? Apa ketinggalan tahajud? Masya Allah, mudah-mudahan besok bisa kita bangun sama-sama, Pak ya. Insya Allah. Enak gitu. Apalagi kalau sudah di rumah, suami jadi imam, istri jadi makmum, tahajud sama-sama. Tiba-tiba anak mendengar, anak menyusul. Setelah itu berdoa, suami berdoa, istri anak-anak mengaminkan. Lalu semua beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami belum layak masuk surga ya Allah. Kami bertobat ya Allah.
Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan langkah kami pada kebaikan ya Allah. Halalkan rezeki kami ya Allah. Kami ingin berubah. Kalau hari ini terakhir bagi kami hidup, mohon ya Allah, jadikan husnul khatimah. Minta. Itu enak. Kalau nggak percaya, coba malam ini. Anda bangun malam, Anda pasang alarm, minta kepada Allah. Coba. Kadang-kadang Anda merasa nikmat tidur, tapi ada yang lebih nikmat ketika Anda bisa bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sarankan ayo berhijrah, dekati Allah dengan kebaikan, dan ada caranya untuk berhijrah yang lebih baik, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka besok di Masjid Al-Mujahadah, Ahad subuh, kita akan belajar tentang As-Sunnah An-Nabawiyah, tuntunan Nabi SAW dalam menjalani kehidupan. Sebaik-baiknya orang hijrah adalah ketika dia mau kembali pada tuntunan Allah dan Rasul. Kata para ulama, ketika Anda mendapatkan pasangan berlaku tidak menyenangkan, maka bersabar, itu yang pertama. Bersabar, coba terima dulu itu semua dengan merespon dengan nilai-nilai kebaikan. Cara meresponnya, bayangkan Allah sedang memberikan misi kebaikan yang melahirkan pahala yang banyak bagi Anda. Jadi kalau Anda sudah berpikir bahwa ini barangkali dititipkan kepada saya karena saya mampu dan ada misi dakwah di sini, barangkali Allah kirimkan yang seperti ini supaya saya mendapatkan pahala dalam kesan untuk mendapatkan surga saya. Semua jalannya ada. Tapi jalan yang pertama, jangan pernah berpikir untuk berpisah dahulu. Cara berpikirnya adalah, mungkin bukan cinta yang Allah tugaskan kepada saya, tapi surga yang sedang Allah turunkan kepada saya. Orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cepat merespon seruan-seruan Allah, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya dan didekatkan dengan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat dunia sifatnya disebut dengan Rahman. Karena itu orang-orang yang ibadahnya khusus, spesial, rajin, cepat dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan rahmat-rahmat dunia lebih cepat dibandingkan dengan hamba-hamba biasa. Itu yang dicontohkan kepada Maryam alaihissalam. Maryam punya mihrab, rajin ibadah, melebihi kadar manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang-orang lain siangnya makan, ia puasa, malamnya tidur, ia tahajud. Ya, banyak beribadah kepada Allah di luar batas keadaan manusia biasa. Maka apa yang terjadi? Beliau biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi rezekinya dimudahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang yang lainnya. Allah tidak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabb, tidak akan mengurangi keagungannya Azza wa Jal, ya. Tapi ini ujian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat tidak dengan perintah Allah. Lihat kalimatnya, saya minta kamu sujud kepada Adam, bukan karena Adam yang penting, tapi ini perintah saya. Apa jawab makhluk ini? Lihat kalimatnya, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Perhatikan cuma satu kalimat, saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Tidak pada levelnya, yang unggul mesti hormat kepada yang lebih rendah. Satu kalimat ini keluar di lisan makhluk ini, dirubah namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi iblis, dan terhapus nilai ketaatannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh. Saya ingin tanya kepada antum, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Coba lihat apa yang kita lihat di handphone kita, majalah yang dibaca, acara yang ada di TV. Jangan-jangan sampai hari ini masih senang dengan gosip. Jangan-jangan sampai hari ini masih melihat tayangan-tayangan yang tidak elok untuk dipandang. Seharusnya kalau antum mengaku umat Nabi Muhammad, jauhi semua itu. Kadang-kadang antum ingin jadi orang baik, tapi perangkat kehidupan antum di rumah tidak mendukung antum baik. Katanya ingin soleh, katanya ingin solehah, tapi membuka channel di televisi yang membuat antum keluar dari kesolehan itu untuk apa? Coba lihat berapa kali lisan kita berbuat maksiat sampai ke ujung kaki. Demi Allah saya katakan, kalau antum ingin menjadi orang baik, caranya gampang, tinggalkan segala hal yang tidak baik. Maka antum akan kembali pada kebaikan-kebaikan. Ciri umat Nabi Muhammad itu, ciri yang pertama kata Al-Quran, tegas pada segala hal yang menyimpang. Bahasa paling singkatnya, ciri umat Nabi itu pasti baik perilakunya. Jika anda ingin merasa dekat dengan Allah, rasakan setiap kita mengerjakan sesuatu, Allah pasti mengawasi kita, Allah pasti menyertai kita. Kalau sudah begitu, maka mata tidak akan pakai untuk melihat yang maksiat, tidak akan digunakan. Begitu akan melihat, Allah menyertai saya, malu. Begitu akan bicara yang kotor, Allah mendengar saya, malu. Begitu akan ghibah, ya Allah sedang dilihat, malu. Malu, malu, malu. Akan melangkahkan kaki dengan sombong, malu. Allah maha tinggi, masa saya sombong? Firaun aja yang kaya sombong tenggelam, saya bukan Firaun, bukan Qarun. Ya. Apapun itu akan ada solusinya.
Kalau sudah begitu, maka beramal akan lebih mudah. Itulah ba. Jadi kalau Anda beramalnya cepat, dekat dengan Allah, diawasi, Anda dekat dengan pejabat, akses Anda bisa mudah. Dekat dengan orang yang punya kedudukan, Anda lebih mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa yang tidak sulit bagi Allah? Yang tidak mudah bagi Allah? Semua mudah. Gak ada yang sulit, mudah semuanya. Orang kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah, salah satu bentuknya ada motivasi yang kuat untuk meningkatkan iman. Bagaimana cara meningkatkan iman itu? Maka turunannya dalam bentuk eksekusi ibadah. Ya, wa yuqimunas salat. Jadi mulai senang salat. Ya, jadi kalau ada orang mulai senang salat, bahkan mulai tidak ingin kehilangan salat sunnah. Dulu fardu tertinggal biasa, sekarang kehilangan sunnah jadi gelisah. Nah, itu tanda pertama Allah mulai mencintainya dengan menanamkan hidayah pada jiwanya. Kalau sudah ada seperti itu nanti, yang pertama didapatkan kebahagiaan. Jadi kalau orang ibadah itu bukan dunia yang pertama didapatkan, tapi ketenangan hati. Ada kebahagiaan yang selama ini belum teraih. Dia nggak bisa dibeli, dia nggak bisa ditukar dengan jabatan kedudukan tertentu. Itu ketenangan.